Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Razi Sulaiman, NPM 20210055, Prodi PAI semester 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai RPP, yaitu kelas 8 semester ganjil, yang dimana materi pokok yaitu membaca Al-Quran dengan tepat berdasarkan kaidah ilmu tajwid. Langsung saja, yang pertama ada sekolah. Nah, di sini sekolahnya yaitu MTS Nurul Falah. Terus yang kedua ada materi pelajaran, yaitu mata pelajaran yaitu ada Al-Quran hadis. Terus kelas semester yaitu kelas 8 semester ganjil. Alokasi waktu yaitu 2 kali 40 menit 3 kali pertemuan. Terus materi pokok yaitu membaca Al-Quran dengan tepat berdasarkan kaidah ilmu tajwid, yang dimana submateri ada mad iwad, mad lain, mad adud lis-sukun. Terus ada kompetensi dasar, yaitu yang pertama mengamalkan membaca Al-Quran sesuai kaidah ilmu tajwid. Terus ada menjalankan sikap teliti dalam bertindak dan berperilaku. Selanjutnya ada memahami ketentuan hukum bacaan mad iwad, mad lain, dan mad adud lis-sukun. Dan yang terakhir mempraktikkan hukum bacaan mad iwad, mad lain, dan mad adud lis-sukun dalam Al-Quran surah pendek pilihan. Selanjutnya ada alat dan media pembelajaran. Nah, itu alatnya ada laptop, LCD atau proyektor. Media pembelajarannya yaitu gambar dan PowerPoint. Modelnya yaitu problem based learning. Nah, sumber belajarnya yaitu ada mushaf Al-Quran dan terjemahannya, yang dimana ada buku guru dan siswa. Terus ada media online dan internet, yaitu dari sumber belajar. Selanjutnya ada indikator pencapaian kompetensi. Nah, yang dimana ada beberapa. Yang pertama ada menjelaskan pengertian mad iwad, mad lain, dan mad adud lis-sukun. Terus yang kedua ada mengidentifikasi ciri-ciri hukum bacaan mad iwad, mad lain, dan mad adud lis-sukun. Terus yang ketiga ada mendeskripsikan cara membaca mad iwad, mad lain, dan mad adud lis-sukun. Yang keempat ada menganalisis hukum bacaan mad iwad, mad lain, dan mad adud lis-sukun. Yang kelima ada menyimpulkan cara membaca mad iwad, mad lain, dan mad adud lis-sukun. Terus yang keenam ada mendemonstrasikan hukum bacaan mad iwad, mad lain, dan mad adud lis-sukun dalam Al-Quran surah pendek pilihan. Dan yang terakhir ada menyimak hukum bacaan mad iwad, mad lain, dan mad adud lis-sukun dalam Al-Quran surah pendek pilihan. Itu adalah indikator pencapaian kompetensi. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorisasi. Terus ada asosiasi dan mengkomunikasikan peserta didik mampu. Yang pertama ada meningkatkan kecintaan peserta didik terhadap Al-Quran dan hadis. Terus ada membekali peserta didik dengan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam menyikapi dan menghadapi kehidupan. Terus yang ketiga ada meningkatkan kehusyuan peserta didik dalam beribadah, terlebih yaitu sholat, dengan menerapkan hukum bacaan tajwid serta isi kandungan surah atau ayat dalam surat-surat pendek yang mereka baca. Nah, itu mengenai tujuan pembelajaran. Selanjutnya ada pendahuluan, yang dimana ada guru mengawali proses pembelajaran dengan berdoa bagi memanfaatkan dan keberkahan ilmu yang dipelajari, serta mendoakan kepada guru dan guru-gurunya hingga Nabi Muhammad SAW sebagai sumber ajaran Islam yang dipelajari atau religius. Selanjutnya dari pendahuluan yaitu mengkondisikan suasana belajar yang menyenangkan, mengecek kehadiran peserta didik atau disiplin. Terus ada menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran.
Terus ada kegiatan inti, yaitu kegiatan literasi. Nah, peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca, dan menuliskannya kembali gitu. Mereka diberi tayangan dan bahan bacaan terkait materi hukum bacaan mad iwad, mad lain, dan mad adid lisukun. Nah, yang kedua ada critical thinking. Guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami, dimulai dari pertanyaan faktual sampai pertanyaan yang bersifat hipotetik. Pertanyaan ini harus tepat berkaitan dengan materi hukum bacaan mad iwad, mad lain, dan mad adid lisukun. Terus ada collaboration, yaitu di mana peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, dan saling bertukar informasi mengenai hukum bacaan mad iwad, mad lain, dan mad adid lisukun. Selanjutnya ada communication, yaitu peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok atau individu secara klasikal, mengemukakan pendapat atau presentasi yang dilakukan, kemudian ditanggapi kembali oleh kelompok atau individu yang mempresentasikan. Itu dari communication. Selanjutnya ada creativity, yaitu yang dimana guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait menjelaskan isi teks yang didengar berkaitan hukum bacaan mad iwad, mad lain, dan mad adid lisukun. Terus yang selanjutnya ada penutup. Nah, guru dan peserta didik membuat rangkuman atau simpulan pelajaran tentang poin-poin yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. Terus yang kedua ada guru mengakhiri proses pembelajaran dengan mengajak mensyukuri atas keberhasilan proses pembelajaran dan berdoa bersama-sama. Yang terakhir ada penilaian, yaitu penilaian terhadap materi ini dapat dilakukan sesuai kebutuhan guru, yaitu dari pengamatan sikap, tes pengetahuan, dan presentasi untuk kerja atau hasil karya proyek dengan rubrik penilaian. Itu mengenai penilaian pembelajaran. Mungkin itu saja penjelasan mengenai RPP. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur ke Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari kita curhat limpahkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, untuk pembelajaran hari ini, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh kainnya. Kainnya siapa? Oh, Luki. Nah, kepada Luki silakan dipimpin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum melanjutkan ke pembelajaran, Bapak pesan terlebih dahulu untuk Husain ada, Fatimah. Alhamdulillah ya. Berarti ada 3 orang yang tidak hadir ya, yaitu Lilis, Huzaimah sama Ridwan. Nah, mereka kemana? Kesakit. Nah, doakan kita semua ya agar yang ketiga itu bisa kembali sehat. Nah, untuk kali ini di sini Bapak akan menjelaskan ya mengenai materi, yaitu ku baca Al-Quran dengan tepat berdasarkan kaidah ilmu tajwid. Nah, gitu. Jadi anak-anak kita akan belajar tadi apa namanya, ku baca Al-Quran dengan tepat berdasarkan kaidah ilmu tajwid. Nah, gitu ya. Nah, untuk itu makanya
Hukum membaca Al-Quran itu sesuai dengan ketentuan ilmu tajwid adalah hukum fardu ain. Gitu. Jadi fardu ain itu adalah wajib kita semua yang bisa melakukannya. Fardu itu hukumnya wajib, ain itu bagi kita sendiri. Jadi hukum membaca Al-Quran itu sesuai dengan kaidah ilmu tajwid adalah fardu ain gitu. Jadi apa tulis tadi? Fardu ain gitu ya. Membaca Al-Quran itu hukumnya fardu ain, sebab itu penting mempelajari cara membaca panjang pendek bacaannya atau hukuman gitu. Contohnya seperti nanti akan diajarkan. Jadi sekali lagi, hukum membaca Al-Quran sesuai dengan ketentuan ilmu tajwid adalah hukumnya fardu ain. Maka kita kalau membaca Al-Quran butuh yang namanya ilmu tajwid gitu. Jadi tidak asalkan membaca gitu, tidak asal-asalan membaca, tidak seperti membaca koran, seperti membaca majalah gitu. Fardu ain. Jadi fardu itu wajib, ain itu ain itu wajib bagi kita sendiri. Jadi nggak harus kita ya sendiri gitu yang bisa melakukannya gitu. Terus juga ilmu tajwid itu cara membaca panjang pendek bacaan gitu. Salah satunya kita akan mempelajari adalah hukum bacaan mad iwad. Jadi materi yang pertama yaitu tentang mad iwad. Oke, perhatikan baik-baik. Nah, hukum bacaan mad. Sebelumnya nih ya, perlu diketahui terlebih dahulu penjelasan umum mengenai hukum bacaan mad gitu. Jadi apa tadi Fatimah akan belajar tentang hukum bacaan mad gitu ya. Makanya perhatikan baik-baik, penting gitu ya. Karena kalau kita tidak bisa membaca Al-Quran, kalau kita bisa baca Al-Quran tapi tanpa ilmu tajwid, maka hukumnya dosa gitu. Sebab membaca Al-Quran itu harus menggunakan ilmu tajwid gitu. Ada ilmunya dan ada hukumnya gitu ya. Nah, sebelumnya itu ya mengenai hukum bacaan mad. Jadi arti mad itu secara bahasa adalah memanjangkan atau tambah. Jadi yang namanya mad itu berarti panjang gitu. Sekali lagi, apa namanya Rizal? Mad itu panjang. Jangan ngobrol ya. Oke, perhatikan. Jadi mad itu artinya panjang. Sekali lagi, mad itu panjang gitu. Nah, secara bahasa, jadi arti mad itu secara bahasa adalah panjang atau memanjangkan atau tambah. Kata ini diambil dari bahasa Arab yaitu al-maddu yang artinya panjang gitu. Jadi artinya hukum bacaan mad nih secara istilah, perhatikan baik-baik. Nanti kalau sudah hukum bacaan mad, nanti Bapak akan tanya satu-satu pada kalian. Makanya perhatikan baik-baiknya. Jadi artinya hukum bacaan mad itu adalah memanjangkan suara dengan suatu huruf di antara huruf-huruf mad atau lain atau a ketika bertemu dengan hamzah sukun h ya. Karena ada sebab huruf-huruf mad itu sendiri terdiri dari 3 a huruf hijaiyah, di antaranya adalah alif, ya, dan wawu gitu ya. Jadi ada sebab-sebabnya. Jadi hukum bacaan mad itu secara istilah memanjangkan suara dengan suatu huruf di antara huruf-huruf mad. Yang mana huruf mad itu? Yang pertama ada alif, terus ada wawu, dan yang terakhir ada i dan ada iya. Jadi secara istilah apa tadi? Sekali lagi, memanjangkan suara yang terdiri dari huruf-huruf mad
Itu ada 3, yang mana huruf mad itu ada alif, ada iya, dan ada wa, dan ada wawu. Contohnya misalkan ba, kalau ketemu alif jadi panjang, contohnya jadi ba. Terus iya, nah kalau ba diganti ada huruf mad iya berarti dibaca panjang jadi bi. Terus ada apa dibaca panjang kalau ada wawu jadi bu gitu. Jadi hukum bacaan mad itu memanjangkan. Jadi apa-apa yang namanya mad berarti panjang gitu. Jangan ngobrol ya, perhatikan. Nah, ini ada dari karya Marzuki nih, perhatikan. Melansir dari buku dasar-dasar ilmu tajwid karya Dr. Anas Marzuki MAG, Sun Khairul Ummah SAG MS.I. Nah, itu banyak gelarnya, berarti dia itu orang hebat. Ya, kalau ada yang namanya gelar panjang berarti dia itu orang hebat. Jadi hukum bacaan mad itu terbagi menjadi 2. Jadi hukum bacaan tadi kan udah dijelaskan bahwa mad itu panjang. Nah, sekarang hukum bacaan mad itu ada 2, yaitu diantaranya adalah mad tabi'i, artinya dibaca panjang 2 harokat, ada 2 ketukan, contohnya ba. Nah, itu 2 ketukan. Jadi yang pertama ada mad tabi'i, atau disebut juga dalam yang lainnya ada mad asli itu. Jadi mad yang benar-benar asli gitu. Yang dibaca panjang berapa harokat? 2 harokat. Jika huruf madnya tidak bertemu a dan hamzah, dengan huruf mati sukun gitu. Jadi apabila tidak huruf mad itu tidak ketemu a, jadi dibaca seperti kola gitu ya, dengan huruf mati sukun tuh. Jadi sekarang kita ulangi lagi bahwasannya mad itu artinya panjang. Terus secara istilah tadi mad itu memanjangkan suara dengan huruf di antara huruf mad yang ada 3, yaitu alif, iya, dan wawu gitu. Nah, lanjut ke inti. Sekarang kita akan membahas mengenai pengertian dan ciri mad iwad. Nah, mad iwad adalah mad yang terjadi karena pengganti harokat fathatain. Fathatain itu adalah fathah 2 atau tanwin. Nah, menjadi alif seperti mad tabi'i karena diwaqafkan gitu. Itu pengertian dari mad iwad. Jadi sekali lagi, mad iwad itu adalah mad yang terjadi karena pengganti harokat fathatain atau fathah 2 atau tanwin menjadi alif seperti mad tabi'i apabila diwaqafkan. Jadi intinya mad iwad itu biasanya ada di akhir kalimat itu yang berbaris 2 fathatain gitu. Atau dapat diartikan juga, perhatikan nih, dengan berhentinya bacaan pada tanwin fathah di akhir kalimat. Jadi itu sama-sama saja ya. Nah, bacaannya mad iwad ini dibaca waqaf dengan dipanjangkan sampai 1 alif atau 2 harokat gitu. Jadi nggak lebih nggak kurang gitu. Jadi harus benar-benar bisa membacanya gitu. Itu pengertian dari mad iwad gitu. Contohnya nih dalam Al-Quran, dari Quran surat Toha ayat 10 nih, alan nari huda. Kan asalnya sebelumnya dibaca huda, asalnya dibaca hudan. Karena di hudan itu di akhir kalimat atau diwaqafkan, maka fi fathatain itu dibaca menjadi seperti mad tabi'i, contohnya alan nari huda gitu ya. Ada lagi sebab kenapa fathatain itu di akhir kalimat yang diwaqafkan sehingga diganti alif dan dipanjangkan hingga 2 harokat.
harokat seperti mad tabi'i atau mad asli. Nah, ada lagi contoh yang kedua nih, qaumamburo nih, dibaca qaumamburo yaitu pada surat Al-Furqan ayat 18. Yang mana? Yang buro, asalnya kan buron, karena diwakafkan dan terletak di akhir kalimat maka dibaca menjadi buro gitu. Sebab fathatain di akhir kalimat yang diwakafkan sehingga diganti alif dan dipanjangkan hingga 2 harokat gitu. Itu dari pengertian mad iwad. Jadi mad iwad itu adalah, sekali lagi, mad yang terjadi karena pengganti harokat fathatain atau tanwin kata menjadi alif seperti mad tabi'i gitu ya. Gimana, mengerti? Alhamdulillah mengerti. Lanjut materi yang selanjutnya. Nih, sekarang Bapak akan menjelaskan mengenai mad layyin. Nah, mad layyin merupakan bagian dari hukum mad yang penting dipelajari. Nah, jadi hukum bacaan mad layyin ini adalah hukum mad yang penting kita pelajari karena kamu paham panjang pendeknya sebuah bacaan huruf dalam Al-Quran, seperti penting mempelajari hukum bacaan mad iwad itu sama saja ya, sama-sama penting gitu. Bagi kamu yang belum mengetahui apa itu mad layyin, nah itu mari kita simak ulasan berikut. Nah, jadi Bapak akan menjelaskan mengenai hukum bacaan mad layyin. Dari pengertian dulu nih, perhatikan bahwasannya pengertian mad layyin itu adalah kalimat yang dibaca dengan lembut atau halus. Tuh. Mad secara bahasa artinya panjang, sementara layyin itu artinya lunak. Jadi dibacanya benar-benar lembut dan lunak. Nah, mad layyin ini atau yang disebut dengan juga madlin. Nah, mad layyin atau madlin. Tapi kita sering disebut juga madlin ya. Jarang yang nyebut namanya mad layyin. Tetapi mad layyin itu adalah asal katanya dari lin, tuh, agar simpel gitu ya. Maka dibaca atau disebut juga dengan madlin. Yaitu terjadi ketika huruf berbaris atas fathah dan domah itu bertemu dengan huruf bertanda sukun, sedangkan di waw atau ya depannya adalah salah satu huruf dimatikan karena atau berhenti itu. Contohnya seperti qauma atau li'ila fi Quraisy. Banyak lah, nanti kita akan belajar contoh-contohnya nih. Jadi sebelum ke contoh, pengertian dulu ya. Jadi mad layyin itu adalah kalimat yang dibaca lembut atau halus itu. Jadi mad itu panjang, layyin itu lunak. Mengerti ya? Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya mad layyin itu atau madlin terjadi hanya jika berhenti waqaf, maka itu disebut mad layyin atau madlin. Nah, maka dari itu cara membaca mad ini dengan dipanjangkan 2, 4 atau 6 harokat. Jadi ada beberapa macam cara bacaannya, ada yang 2, ada yang 4 atau ada yang 6 harokat. Gimana, ngerti? Alhamdulillah. Nah, untuk bacaan panjangnya, karena terdapat 3 pilihan, kamu tetap boleh memilih mau dipanjangkan 2, 4 ataupun 6. Jadi ada banyak pilihan, mau 4, mau 2, mau 6. Dengan syarat harus konsisten dengan pilihan pertama. Nah, misalkan kalau kita mulai membaca Al-Quran terus kita ketemu mad layyin. Nah, di sanalah kita harus menentukan bahwa mad layyin ini akan dibaca 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat. Jadi bebas gitu ya. Tetapi misalkan membaca Al-Quran terus menerus ketemu mad layyin gitu. Jadi di awalnya harus istiqomah, di tengah sampai di akhir pun itu harus istiqomah mengikuti yang awal gitu. Kalau di awalnya 2, maka tengah pun 2,
sampai akhir pun dua harus istiqomah. Jadi jangan di awal 2, di tengah 4, di akhir 6 itu jangan, ngerti ya? Nah gitu, jadi harus konsisten. Nah dengan begitu, ketika menemukan bacaan dengan hukum serupa, kamu harus tetap membaca dengan harokat yang sama gitu. Tadi udah dijelaskan. Nah sekarang maju ke contoh apa? Contoh mad lain. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimul salati wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, hukum bacaan mad lain terdapat pada kalimat bil ghaibi. Nah, itu adalah bil ghaibi. Sebab kenapa? Sebab mad lain itu apabila harokat fathah terus sesudahnya ya mat atau wawu mati, maka itu disebut dengan mad lain. Jadi contohnya dari sini ya, alladzina yu'minuna bil ghaibi, dibaca bil ghaibi, jadi dibaca lunak atau halus gitu. Ngerti semuanya? Alhamdulillah kalau ngerti. Untuk selanjutnya lanjut aja ya. Nah sekarang mengenai mad arid lis sukun. Nah, jadi tadi mad artinya panjang gitu, atau memanjangkan, atau suara yang panjang. Sekarang mad arid lis sukun adalah salah satu hukum bacaan mad dalam ilmu tajwid gitu. Dalam membaca logan, ilmu tajwid memudahkan pembaca ayat sehingga tidak salah dan mengubah arti gitu. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, tentu kita harus menggunakan ilmu tajwid karena agar kita dalam membaca ayat Al-Quran itu memudahkan pembaca sehingga tidak dapat mengubah arti. Jadi kalau salah panjang pendeknya, maka salah juga artinya gitu. Maka kita wajib belajar ilmu tajwid gitu. Nah sekarang pengertian mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun adalah memanjangkan bacaan karena huruf mad bertemu dengan huruf bersukun sebab adanya wakof berhenti di akhir ayat. Apabila tidak diwakofkan, maka cara membacanya tetap mad asli atau mad tabi'i gitu. Jadi mad arid lis sukun, intinya mad arid lis sukun itu biasanya terjadi di akhir wakof, itu akhir kalimat sebab adanya wakof gitu. Kalau tidak dibaca, misalkan kalau tidak diwakofkan, maka mad arid lis sukun itu tetap dibaca seperti mad asli atau mad tabi'i gitu. Makanya kita harus belajar harus kita tahu, harus kita pahami tentang pengertian dari mad arid lis sukun ini agar tidak salah paham ya. Gimana, ngerti? Jangan nulis sih. Oke, langsung saja. Jadi adanya hukum bacaan mad arid lis sukun ini membuat huruf hidup dalam satu kalimat menjadi dibaca mati karena tandanya wakof. Sama saja yang tadi. Cara membaca mad arid lis sukun ini terdapat 3 macam, yaitu tul, panjang artinya alif atau 6 harokat; tawassut, panjang artinya 2 alif atau 4 harokat; dan qasar, pendek itu 1 alif atau 2 harokat. Jadi seperti bacaan mad lain gitu ya. Jadi ada beberapa cara bacaannya gitu. Kalau dari mad arid lis sukun nih, ada yang namanya tul, tawassut, dan qasar. Kalau tul itu 3 atau 6 harokat, kalau tawassut itu 2 atau 4 harokat, kalau qasar itu 1 atau 2 harokat. Nah contohnya nih, dalam surat Al-Baqarah ayat 196, syadidul iqab. Nah dibaca syadidul iqab, alasannya huruf mad alif nih, mad alif pada huruf ko, setelah huruf ko itu ada alifnya, bertemu dengan huruf bersukun. Sukunnya apa? Ba, diwakofkan itu, maka dibaca dengan iqab. Kalau tidak dibaca wakof, maka seperti dibaca mad asli atau mad tabi'i seperti syadidul
Qobi gitu ya. Berarti contoh yang kedua nih biar tidak pusing. Dalam surat An-Naml ayat 100 ayat 81 azabun alim dibaca azabun alim. Alasannya huruf mad iya nih bertemu dengan huruf sukun sebab adanya berhenti di akhir kalimat. Mana huruf ianya sebelum itu sudah huruf alif dan sebelum huruf mim gitu. Dibacanya azabun alim. Asalnya azabun alim, azabun alimun karena diwakafkan dibaca menjadi azabun alim gitu. Nah itu penjelasan mengenai yang pertama ada mad iwad, terus ada yang kedua mad lain, dan yang ketiga mad arif lisukun. Dapat dipahami? Alhamdulillah dapat dipahami. Nah untuk sekarang kalian boleh kerjakan buku halaman 125 bab 1 ya, mengenai hukum bacaan mad iwad, mad arif lisukun dan mad lain. Nah, kerjakan. Untuk PR-nya mungkin minggu ini Bapak tidak akan ngasih PR karena kan kalian mengerjakan latihannya sekarang gitu. Untuk itu kalian boleh kerjakan. Mungkin materi pembelajaran hari ini Bapak cukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kata salah. Ditutup dengan doa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.